Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Husni masih di channel Husni Farm. Nah, kali ini di channel ini kita akan membahas masalah PGPR ya. Apa itu PGPR? PGPR adalah perangsang tumbuh yang paling kuat ya bagi saya, menurut saya ya. Tapi kalau menurut jurnal lain itu kenapa dia PGPR ini sejenis bakteri, Rhizobacteria ya, yang ada pada akar bambu ya. Bahan utamanya itu akar bambu. Bakteri ini dia menangkap atau mengikat N yang ada di alam atau di udara, dibawa ke tanah lalu dimakan oleh tanaman. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Tentu saja sangat bermanfaat untuk menghemat pupuk kimia jenis nitrogen, itu sangat bermanfaat. Nah, apa saja bahan-bahannya? Nanti kita akan bahas bahan-bahannya. Jadi buat teman-teman, untuk pembuatan PGPR ini tidak terlalu sulit ya. Hanya mencari akar bambu saja bahan utamanya. Bahan utamanya itu hanya akar bambu. Ingat, hanya akar bambu. Saksikan terus video ini sampai akhir supaya tidak salah paham, karena banyak penjelasan yang bagus di video selanjutnya. Kenapa PGPR kita dalam pembuatan PGPR ini kita harus menggunakan air matang? Karena kita menghindari kegagalan proses fermentasi ya. Air matang itu harus kenapa air matang dan air mentah? Kalau air mentah kan masih ada bakteri-bakteri jahat yang bisa saja tidak bisa berhubungan baik dengan bakteri Rhizobacteria, jadi fermentasi nanti bisa gagal. Makanya airnya itu harus steril. Makanya kita rebus dulu airnya sampai matang. Setelah itu kita dinginkan, lalu baru kita aplikasikan ya. Jangan lagi panas kalau sudah kita dinginkan nanti. Nah, buat teman-teman ingat ya, cari akar bambu. Ini dosisnya itu tidak terlalu banyak ya kalau untuk kita ya. Kita rebus dulu airnya sampai matang, sampai mendidih. Setelah itu apa-apa saja bahannya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ini. Bahan-bahannya itu sangat gampang ya, sangat gampang didapat. Itu yang pertama itu akar bambu. Ini bahan utamanya akar bambu, karena di dalam akar bambu ini terdapat bakteri Rhizobacteria. Nah, setelah itu ada bekatul atau dedak padi ya. Dedak padi itu fluktuatif. Saya gunain di sini 1 kilo aja. 1 kilo dedak padi itu murah, harganya sekitar berapa gitu, kemarin saya lupa beli. Itu ada tauge, ada terasi, ada penyedap rasa, dan ada gula pasir. Nah, pertama-tama bahan yang harus kita masak atau kita rebus terlebih dahulu itu adalah terasi. Setelah itu bekatul atau dedak tadi kita masak ya. Ini airnya menggunakan air yang sudah kita rebus tadi, yang sudah kita dinginkan. Yang tidak dingin pun nggak apa-apa, sekalian direbus. Nah, itu saya menggunakan penyedap rasa atau micin, biasa populer di bahasa sekarang itu micin. Setelah itu gula pasir, jangan lupa ini dicampur aduk semua jadi satu. Gula pasir atau gula putih, boleh juga pakai gula merah ya teman-teman. Gula merah juga boleh. Terasi nanti jangan lupa dimasak juga. Setelah itu kita menggunakan kapur sirih 2 sendok makan cukup. Kapur sirih untuk menstabilkan pH saja ya. Menggunakan kapur sirih 2 sendok makan. Kalau ini saya sudah dibungkus, jadi saya pakai 1 bungkus saja. Ini semua bahan-bahan kita rebus ya teman-teman sampai dia matang dan mendidih. Kita aduk. Ini kita masukin kapurnya, masukin di dalam. Setelah itu kita hidupkan kompornya, kita masak sama seperti kayak masak sayuran ya. Kita masak supaya kuman-kuman yang ada di bahan-bahan tadi bisa mati ya, bisa menghilang karena terkena suhu panas. Nah, sangat mudah ya, bahan-bahannya murah semua, ndak mahal. Kalau teman-teman nggak ada jumpa penyedap rasa yang bungkus yang kecil, bungkus besar pun bisa. Kalau bungkus kecil 2 bungkus saja bisa ya. Semuanya bahannya murah-murah, terdapat di sekitar kita semua ya. Paling yang masih agak sulit itu di akar bambu ya. Saya rasa nggak agak sulit sih, ngambilnya aja agak sulit.
karena pohon bambu itu di mana-mana ada ya, banyak pohon bambu itu di mana-mana banyak. Nah ini diaduk teman-teman, diratakan setelah sambil kita hidupkan kompornya. Ini diaduk, diratakan sama bahan-bahan yang dicampur tadi, jangan lupa ya. Nah, itu dicampur semua seperti dedak, terasi, gula pasir atau gula merah boleh. Setelah itu kapur sirih, apalagi tauge nanti ya, ingat tauge itu kita cuci, bersihkan. Setelah itu kita rendam sama air matang tadi ya, kita pakai air matang tadi, didiamkan selama 2 hari ya. Ini kita masukin penyedap rasa atau micin, merek apa aja boleh ya, nggak harus ini ya, merek apa aja boleh, merek apa saja boleh, dari pabrikan apa saja boleh, diletakin. Ini setelah mendidih baru kita matikan. Setelah itu kita dinginkan sampai benar-benar dingin, baru kita buat, kita campur seluruh bahan dari akar bambu yang kita rendam pakai air matang tadi, kita campur semua. Itu jangan lupa ya, itu mendidih, hati-hati ya, itu panas, jadi harus berhati-hati. Nah setelah dingin bahan-bahan tersebut semuanya tadi, dari air, dedak yang udah kita masak tadi, semuanya bahan-bahan yang udah kita campur tadi diaduk ya teman-teman. Masukin ke dalam wadah, drum boleh, saya pakai ember saja, ini ember bekas tong cat saya masukin. Ingat bagatolnya yang udah dingin. Setelah itu kita masukin, baru kita aduk dan kita masukin akar bambunya ya teman-teman. Akarnya bambunya ini kalau bisa jangan dicuci ya, kalau saya pribadi jangan dicuci, karena apa, bakteri yang ada di akar bambu itu kan biasanya ada mengandung tanah-tanah di bawahnya itu ya, itu ambil saja, kita masukin saja. Nah ini kita aduk bekatulnya tadi yang di bawah tadi, di bawah ini tadi saya masukin bekatulnya, diaduk. Setelah itu baru ditambahin airnya lagi ya, masukin akar bambunya, nggak usah dicuci teman-teman akar bambunya, nanti bakterinya sayang terbuang kalau dicuci. Masukin aja, habis diambil dari pohon bambu langsung masukin aja, itu kalau saya sih. Masukin semua, diaduk. Setelah itu tambahkan airnya lagi ya. Nah ini tauge yang kita udah rendam 2 hari ya, baru kita masukin taugenya atau kecambah tauge ya, di mana-mana ada sih tauge ya, nggak mungkin nggak ada ya. Dimasukin, setelah itu diaduk. Setelah diaduk nanti akan kita tutup rapat ya, 3 atau 4 hari sekali diaduk ya, 3 atau 4 hari sekali diaduk. Nanti aromanya itu kalau yang berhasil itu aromanya segar ya, berbau asap segar seperti tape, baunya segar, baunya seperti tape. Nanti untuk video selanjutnya nanti akan saya update umur seminggu nanti seperti apa. Sekitar, jangan lupa teman-teman aduk ya, 3 hari atau 4 hari sekali itu diaduk, maksimal seminggu sekali lah itu diaduk. Lama fermentasi ini sekitar 2 minggu udah bisa digunain ya. Ini nanti ini kita tambahin air lagi supaya banyak nanti airnya. Nah nanti kita waktu pengambilan itu kita saring ya, ke bambunya kita buang, kita hanya mengambil airnya saja. Airnya saja itulah yang akan kita gunakan nanti ke lahan pertanian dan ke tanaman, kita sebar. Untuk aplikasi nanti di video selanjutnya untuk pengaplikasiannya akan saya share seperti apa, berapa dosisnya dan yang lainnya. Nanti kalau saya jelasin semua di sini terlalu panjang prosesnya. Jadi ini setelah diaduk semua rata, tercampur dan masuk semua bahan-bahannya, yang mesti teman-teman ingat, sahabat tani ingat itu airnya itu air yang sudah kita rebus ya, sudah kita rebus, sudah matang lah, pokoknya matang, agar fermentasinya itu tidak gagal ya. Ini kalau ingat, kalau berbau busuk itu berarti fermentasinya gagal ya. Kalau yang berhasil itu aromanya itu seperti tape, benar itu seperti tape, bau asamnya itu bau asam segar, aromanya itu segar baunya, kayak seperti cium-cium aroma soda gitu. Yang ada di tape kan ada hawanya, itu ada aromanya seperti yang ada di tape. Seperti itulah kira-kira teman-temannya pembuatan PKPR yang sangat mudah, bahan dan murah, tapi hasilnya sangat luar biasa.
manfaatnya untuk tanaman ya. Nanti akan saya share di tanaman saya, kita akan buktikan nanti ya. Kita akan buktikan hasilnya itu seperti apa. Nah, ini kita tutup. Saya tutupnya pakai ember ini aja. Saya tutup, kita tutup rapat, setelah itu kita biarkan 1 sampai 2 minggu lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah melihat video ini, menyaksikan sampai habis, sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti akan kita share terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.